Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara semua baik-baik saja. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa yang datang dari saudara kita yang disembuhkan oleh mukjizat Tuhan. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengar bersama-sama. Berstatus di Sumedang, berstatus pertama agama saya Muslim. Saya keturunan Muslim juga, orang tua saya Muslim, saudara saya Muslim, dan saya diajarkan oleh orang tua untuk mengaji. Justru saya suatu waktu saya pernah dimasukkan ke pesantren. Nah setelah itu saya memang masih belum sehat lah, masih keadaan ada penyakit di bagian mata dan hidung saya. Sekitar 2013 saya ada terasa dalam penyakit saya. Lalu saya berobat ke RS Sumedang. Setelah berobat, dari dokter bedah saraf menyatakan tidak sanggup, tidak ada alat. Lalu saya dirujuk ke RS Hasan Sadikin. Dari RS Hasan Sadikin pun dari bedah saraf menyatakan tidak sanggup, dan saya dirujuk lagi ke bedah plastik. Akhirnya bedah plastik yang bisa menanganinya. Setelah itu saya diperiksa foto-foto. Begitu saya dikasih surat untuk masuk perawatan inap. Setelah perawatan inap, saya dirawat sekitar 3 bulan, dan pas terakhir udah jadwal operasi 1 minggu, ada yang tidak dikenal. Datang menemui perawat dan menanyakan nama saya. Lalu perawat menunjukkan ke tempat saya, dan dia ngobrol panjang lebar sekitar 1 jam. Setelah ngobrol, dia minta izin untuk mendoakan saya, dan akhirnya saya mengizinkan untuk didoakan. Lalu orang tersebut menumpangkan tangan, dan setelah saya didoakan sekitar setengah jam, lalu dia pamit untuk pulang, dan sambil mengeluarkan sebuah amplop, itu istrinya pada saya. Katanya ini ada berkat dari saya, jangan dilihat besar atau kecilnya gitu. Lalu saya terima, ternyata ada uang 500.000 sama kartu nama. Dan setelah itu, setelah didoakan, lalu mereka pulang, dan 1 jam kemudian ada kehebatan dalam diri saya. Terasa sakit seperti ada yang menarik-narik sampai tidak tertahankan, sampai keluar darah, nanah, dan air kotoran dari hidung. Lalu datang seorang perawat dan dokter, lalu saya dipindahkan ke ICU. Dari ICU dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu saya dibawa ke ruang komputer, dan puji Tuhan dinyatakan hilang dan sembuh. Dan jadwal operasi yang tinggal 3 hari lagi itu dibatalkan. Waduh, saya sangat bersyukur sama Tuhan Yesus. Meskipun saya tidak bersama keluarga di rumah sakit, meskipun saya tidak ada yang menunggui, tapi saya tetap semangat. Ya, setelah itu saya disuruh pulang paginya oleh dokter, dikeluarkan dari rumah sakit. Nah, saya ingat mengeluarkan kartu nama di amplop itu. Tiba-tiba saya itu ada hati pingin untuk datang ke orang itu. Lalu saya datangin, orang itu bengong, kok kemarin di rumah sakit udah bisa keluar. Lalu saya ngobrol panjang lebar. Waduh, puji Tuhan.
saya minta hari itu juga tidak bisa dihalangi, bukan dari halangan dari, bukan saya masuk Kristen, bukan dari keuangan, bukan saya dikasih uang, bukan. Jadi saya tidak diperjualbelikan. Ini kemauan saya. Karena apa? Sudah terasa dari Tuhan itu. Saya disembuhkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tapi yang mendoakannya manusia itu. Nah, setelah itu saya maksa minta dibaptis, akhirnya dibaptis. Setelah dibaptis saya diberi pelajaran Injil, saya memahami. Habis itu saya kembali ke rumah. 1 minggu kemudian ada informasi sama saudara saya bahwa saya masuk Kristen dan saya dipanggil oleh saudara-saudara saya. Memang di tempat saudara saya itu sudah berkumpul dari kakak sampai saudara-saudara yang lain itu. Nah, istilahnya saya disidang, akhirnya saya dipertanyakan, apa betul kamu masuk Kristen? Ya. Kamu dikasih uang berapa masuk Kristen? Saya tidak dikasih uang. Ini kemauan saya. Karena apa? Saya tidak mampu untuk biaya 60 juta operasi, tapi saya bisa disembuhkan. Hanya menyebutkan dalam nama Yesus, tapi saya bisa hancur. Nah, itu kehebatan saya. Kamu bohong ya, kamu dikasih uang. Saya dikasih uang, nggak dikasih uang. Saya kemauan sendiri, saya minta dibaptis sendiri. Nah, setelah itu saudara saya minta nomor telepon yang ngebaptisnya, lalu saya kasihkan, lalu dia telepon. Tetap aja kakak saya tidak mempercayai omongannya yang ngebaptis sama saya. Akhirnya saya dikasih surat keterangan bahwa saya dikeluarkan dari keluarga dan tidak mendapatkan warisan. Tapi meskipun itu saya tidak goyah. Tetap saya tidak akan melepaskan dari yang sudah apa yang terasa sama saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Luar biasa. Kesaksian yang sangat luar biasa dari saudara kita ini yang tetap berpegang teguh pada keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Dan melalui mukjizat itu juga saudara kita ini bisa percaya, bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penyembuh dan sumber keselamatan. Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Tiada yang mustahil bagi Allah, saudara terkasih. Jadi bagi kita yang saat ini mungkin sedang dalam sakit penyakit, yang sedang bergumul, baiklah kita berserah diri kepada Tuhan, karena segala kesembuhan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Amin. Dan melalui mukjizat Tuhan juga banyak orang percaya dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya kira demikian kesaksian untuk hari ini. Saya Amro Sitinja. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.